Abad 21 merupakan abad perkembangan dunia informasi digital yang sangat pesat. Tuntutan pada generasi muda semakin besar, membuat kami, para guru, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membekali peserta didik kami agar memiliki keterampilan belajar dan terus berinovasi, memakai berbagai macam media dan keterampilan menggunakan media informasi dan teknologi sebagai bekal kecakapan hidup bagi peserta didik. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam hal akademik bukanlah hal yang mudah. Saya Ika Fatma Zuriana mencoba menerapkan pembelajaran problem-based learning pada materi sistem pencernaan makanan. Dengan mengangkat masalah faktual, diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Serta menggunakan LKPD berbasis digital diharapkan dapat meningkatkan minat siswa serta hasil belajar siswa terhadap materi biologi semakin meningkat. Berikut video kami, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fatma Zuriana, pengajar biologi SMA Negeri 1 Gedek, Mojokerto. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada materi sistem pencernaan kelas 11 di SMA Negeri 1 Gedek, Mojokerto. Untuk lebih jelasnya, berikut video kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya mengajak teman saya, Asri, yang akan membantu dalam pelaksanaan observasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan sehat, dengan nyaman. Untuk itu, sebagai ucapan rasa syukur kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya, Mas Gilang. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk bekal kalian di kehidupan yang akan datang. Anak-anak, sebelum saya mulai pembelajaran, bolehkah saya absen terlebih dahulu? Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Sony. Sony kenapa tidak masuk Sony nak? Izin. Sama? Naila Nur Ramadhani. Naila kenapa Naila? Izin juga. Turnamen. Oh iya. Semoga kita doakan menang ya Naila ya. Ada lagi yang izin atau sakit? Novia kenapa Novia? Izin juga. Lomba paskib. Oh iya. Kita doakan teman-teman yang punya kegiatan di luar jam sukses dengan acaranya masing-masing ya. Anak-anakku, untuk sebelum dimulai pembelajaran meningkatkan rasa nasionalis kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Ina, silakan dipimpin temannya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah teman-teman
pernah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Masih semangat untuk belajar anak-anak? Masih. Coba ya, saya tes semangatnya ya. 1, 2, 3, biologi. Kurang semangat. Coba ya semangat ya. 1, 2, 3, biologi. 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 Terima kasih. Sambil kita merefresh apa yang kita pelajari pada minggu lalu, kira-kira masih ada yang ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Silakan, kesempatan saya berikan kepada Aisyah. Silakan Aisyah. Minggu kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan dan organ-organnya, pernafasan dada perut, serta penyakit kelainan sistem pernafasan. Betul sekali yang diungkapkan oleh Aisyah. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana terjadinya sistem pernafasan. Kita sudah belajar organnya, kita sudah belajar mekanisme pernafasan, kita juga sudah belajar mengenai kelainan atau penyakit yang terkait dengan sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar materi yang baru. Materi apakah itu? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah belajar? mengenai gizi dan sistem pencernaan. Baik, hari ini kita belajar tentang gizi dan sistem pencernaan. Saya membawa beberapa kue atau snack ya. Ada yang suka dengan kue yang saya bawa? Ada? Ya. Kira-kira menurut kalian kenapa kalian kok suka dengan makanan snack? Enak? Enak. Kenapa kok suka dengan snack? Padahal snack itu kan tidak mengenyangkan. Rasanya enak. Rasanya enak. Kenapa Vina kok suka dengan snack? Karena sebagai pengganjal perut dan Pengganjal perut. Coba perhatikan gambar dalam slide. Pada slide ada gambar makanan dengan kandungan 4 zat sempurna dan makanan yang kalian sukai. Kira-kira silakan pilih mana yang kalian sukai makanannya. Sudah dipilih? Kenapa kalian pilih makanan tersebut? karena rasanya enak dan asin. Karena rasanya enak, asin dan gurih. Kira-kira dengan makanan snack-snack seperti gambar, apakah terasa kenyang? Tidak terasa kenyang. Kenapa kok tidak terasa kenyang? Tidak ada karbohidratnya. Nanti kita cek bersama-sama. Ada beberapa makanan yang saya bawa di belakang tabel makanan selalu ada kandungan nutrisi. Nanti kita cek bersama-sama ya. Sebelum kita cek bersama-sama, silakan kita kerjakan dulu tentang pretest pada hari ini. Silakan dikerjakan. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem pencernaan. Kita akan belajar tentang nutrisi, apa itu nutrisi, kandungan makanan, BMI, BMR, dan menu gizi yang seimbang. Dari sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Secara kognitif kita akan melalui studi literatur yang kalian lakukan dan juga diskusi kelompok, peserta didik mampu untuk menganalisis nutrisi yang terkandung dalam makanan dengan benar dan saling
teratur dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menghitung nilai BMI, BMR, dan juga dengan benar dan teliti. Yang ketiga, melalui studi teratur, diskusi, dan kerja kelompok, peserta didik mampu menganalisis menu-menu seimbang sesuai kebutuhan perseorangan dengan baik. Jadi nanti kalian menganalisis menu untuk kecukupan gizi yang akan kalian butuhkan disesuaikan dengan nilai BMI dan BMR yang kalian butuh. Terakhir, melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang analisis menu seimbangnya sesuai dengan kebutuhan perseorangan. Nanti ada saya beri studi kasus di mana melaporkannya presentasinya menggunakan media poster melalui aplikasi Canva dengan baik, kreatif, dan penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk aspek selanjutnya, tujuan pembelajaran secara efektif, nanti yang akan saya nilai melalui rubrik penilaian adalah tentang kegiatan kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada pembuatan poster. Silakan kalian amati video yang akan saya bagikan berikut. Coba perhatikan video yang pada kan? Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak tamat kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Kata dokter apa? Langsung nggak sakit. Saya tahu dari urin dan diambil dari darah, ronsen jantung, hasilnya semuanya positif normal. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. 1 gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam 1 hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata Anak-anak, dari kegiatan mengamati video tersebut, video terkait Arya yang mengalami obesitas, silahkan pikirkan apa yang ada kalian pikirkan tentang masalah-masalah yang terjadi pada video tersebut. Apa yang kalian pikirkan, silahkan diungkapkan. Ada yang bisa mengungkapkan? Ya, Odik dulu, belakang, silahkan Odik. Bagaimana kita mengatur pola makan yang benar? Bagaimana kita mengatur pola makan yang benar? Boleh ya? Boleh. Ada lagi? Ya, Dewi. Apa yang terjadi kalau seseorang mengalami obesitas? Apa yang terjadi jika seseorang mengalami obesitas? Masih ada yang ingin mengungkapkan pikirannya, masalah apa yang kalian hadapi setelah melihat video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan obesitas? Tepuk tangan dulu. Benar ya? Jadi ada beberapa masalah yang telah kalian simpulkan tadi. Pertama, bagaimana obesitas itu bisa terjadi. Kemudian ada lagi yang sebagai ROI, kenapa obesitas itu bisa terjadi. Hal-hal apa saja, bagaimana perasaannya jika mengalami obesitas. Kemudian dari Odik tadi menanyakan kira-kira menu yang bagaimana yang dikatakan dengan gizi seimbang sehingga tidak bisa menyebabkan obesitas. Untuk itu kalian saya bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Untuk pembagian kelompok pertama Aditya, Torik, kemudian Ahmad, Firza, Sony, Andita, Devika, dan Leoni, Ryan, kemudian Farhan, Royhanul, Yunas, Anissa, Emma, Mili, dan Rupiah. Terakhir, kelompok terakhir ada Gilang, Odik, Atika, Vina, Nabila, dan Sylvia. Silakan dengan dulu tanggung jawab anak-anak berkelompok duduk ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 di belakang. Saya beri kesempatan untuk tidak dalam kelompok. Sudah berada dalam kelompok masing-masing?
Terima kasih. Sebelumnya perwakilan untuk kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan juga scan barcode tentang bahan ajar. Silakan perwakilan kelompok 1 ke depan ambil barcode-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Silahkan diskusikan materi atau masalah yang ada dengan bantuan LKPD yang telah kalian terima. Jawab semua pertanyaan pada LKPD tersebut. Nanti kalian bisa merangkum dalam bentuk poster, disajikan untuk presentasi. Silakan bekerja di dalam kelompok dengan tanggung jawab dan kerja sama. Aturnya. Ini di sini apa itu gizi seimbang sesuaikan dengan nilai BMI yang kalian dapat. Di sini kan juga ada flipbook ya. Bagaimana menentukan gizi seimbang. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui makanan yang dapat kita makan sehari. Kecukupan gizinya biar nggak sampai kurang. Dengan mengetahui nilai BMI dan BMR. Nanti kalian hitung dulu nilai BMI BMR-nya, ada timbangan berat badan di depan. Kalian nanti masing-masing kelompok ukur tinggi dan berat badan sehingga nanti ketemu nilai BMI atau nilai paham ya? Silakan kerjakan dulu. Literasinya ada di program ajar ataupun dari hasil silakan. Gizinya diamankan sesuaikan dengan masalahnya. Iya Bu. Literasinya ya. Coba diamati hasil dari menu seimbang yang ada pada literatur disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing pada nilai BMI dan BMR. Kalau sudah tahu nilai BMI dan BMR-nya, kalian bisa menentukan gizi kalori berapa yang masuk untuk tiap hari. Biar menjaga agar seimbang, nggak sampai kekurangan ataupun kelebihan. Karena kalau kelebihan maka akan jadi gemuk atau obesitas. Kandungan kalori, karena kandungan kalori saat ini dari makan makanan snack kalorinya tinggi tapi tidak mengenyangkan. Jadi kalian bisa memilih menu-menu bagaimana yang seimbang untuk bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Silakan diukur dulu tinggi badannya berapa sama berat badannya berapa di depan ya. Nanti kita ukur dulu berapa nilai yang kalian peroleh. Silakan ke depan dulu. Lihat ya bahwa tingginya di sini. Ini berat badannya disesuaikan. Ada yang mencatat? Sepatunya di depan sudah.
silakan kembali. Nilai BMR-nya Bella berapa, Bel? BMR saya ini Bu 12345. 1, 2, 3, 4,5. Torik, kita sama nak. 1626,1. 1626,1. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa menentukan menu untuk kecukupan kalori dalam sehari. Silakan dirancang. Berarti menunya tidak boleh kurang dari berapa Torik tadi? 1626. Biasanya tidak boleh melebihi ataupun kekurangan dari nilai. Paham ya? Oke. Kelompok ini sudah Masih menghitung. masih berapa Gilang PMI-nya? PMI-nya Gilang berapa? 21. MR-nya? BMR-nya 1490. 1490. Jadi nilainya dari situ kalian bisa menentukan menu-menu kalori yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai kurang dari 1400 ya. Kalau 21 ini masuk gendut atau masuk kurang gizi? Masuk normal. Sesuai dengan tabel pada literatur ya. Oke, lanjutkan. Kita belajarnya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Anak-anak, sekarang kita sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Silakan untuk berdiri. Saya pimpin untuk Yunas, Adit, dan Vera memimpin ice breakingnya. Silakan berdiri dulu. Silakan di atas. Vera, Adit, Yunas, ayo. Ayo. 1, 2, 3, perhatikan ya. Sudah? Oke, mulai. Oke, perhatikan. 5, 4, Goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil dari poster kami, yaitu mengenai nutrisi, BMI, dan BMR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Ayu Handayani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Inatri Emalia, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Aditya Chandra Maulana, absen 2. Perkenalkan, nama saya Dayu Anggraini, absen 1. Nama saya Triapsari Veronica dari absen 33. Nama saya Muhammad Torik Kendami, absen 19. Untuk yang pertama, memberikan slogan pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna dan 3 perbedaan. 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Sedangkan pedoman gizi seimbang atau yang biasa disingkat dengan PGS, yaitu susunan makanan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam PGS, susu bukan penyempurna, melainkan termasuk dalam kategori lauk pauk. Dalam pedoman gizi seimbang memasukkan penjelasan tentang porsi yang harus dimakan setiap hari untuk kelompok makanan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, ada yang menanggapi hasil presentasi? Silakan. Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawaita Putri Rosalina dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 1, apa manfaat bagi kita untuk mengetahui BMI? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan dari Rosa. Manfaat mengetahui BMI adalah yang pertama untuk menghitung nilai indeks. Menghitung nilai indeks, manfaatnya kita akan tahu kategori badan kita termasuk normal atau tidak. Yang kedua, kita bisa memantau berat badan dan menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, kita bisa menghindar dari penyakit obesitas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Sekian presentasi dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil poster kami tentang nutrisi BMI dan BMR. Perkenalkan, nama saya Mili Lidiandawati, nomor absen 18. Nama saya Yunus Finansyah, nomor absen 36. Nama saya Emma Wijayani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Rutia Susanti, nomor absen 30. Saya Muhammad Ranul Fati, absen 22. B. Perbedaan slogan pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu 1. Penekanan pesan yang berbeda, 2. Penjelasan mengenai porsi yang berbeda, dan 3. Menjadi pentingnya minum air mineral dan bukan susu. C. Perbedaan marasmus dan kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup, sedangkan marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya. Perkenalkan, nama saya Rayat Ainang Salsabil, nomor absen 27. Saya izin bertanya, apa manfaat menghitung BMR? Terima kasih. Manfaat dari menghitung BMR adalah kita bisa menghitung asupan gizi dan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tidak sampai kelebihan atau kekurangan, sehingga tidak mengakibatkan obesitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kembali. Anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, saatnya kita untuk menganalisis proses pelaksanaan pemecahan masalah. Dari beberapa kasus yang kalian selesaikan tadi, dari masalah obesitas yang dialami oleh siapa tadi? Arya. Apa yang bisa kalian ungkapkan atau apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok kalian? Ada yang bisa menyebutkan kenapa obesitas itu, apa yang dirasakan oleh penderita obesitas? Pertama, silakan, Nabil. Penderita obesitas seperti Arya tadi, pertama mudah lelah, yang kedua mudah terkena penyakit komplikasi, yang ketiga sulit beraktivitas atau bergerak. Betul sekali ya. Jangankan Arya, saya sendiri dengan nilai BMI hampir 30 dengan kondisi obesitas tingkat 1 sudah merasa ngos-ngosan kalau berjalan. Apalagi untuk aktivitas sehari-hari sangat terbatas, jadi lebih mager. Apa mager itu? Malas gerak. Sehingga contoh konkretnya, kalian seharusnya bisa menjaga kesehatan kalian dengan mengetahui nilai BMI dan BMR, sehingga kalian bisa memahami asupan gizi materi yang kalian makan untuk sehari-hari. Kemudian untuk selanjutnya, kenapa orang tersebut bisa terkena obesitas? Ya, silakan. Karena kelebihan kalori yang melebihi kadar BMR. Kalori tersebut tertumbuk-tumbuk sehingga terjadinya obesitas. Tepuk tangan dulu, udah pintar. Betul ya, kenapa seseorang bisa terjadi atau kenapa seseorang bisa mengalami suatu obesitas? Obesitas itu ternyata progresnya lama, tidak bisa secara instan. Jika asupan gizi yang kita makan setiap hari melebihi kadar nilai BMR, otomatis kita makan lebih kadar BMR, sehingga tumpukan kalori yang kita endap akhirnya lama-lama menumpuk jadi obesitas. Dan itu sangat saat ini penderita obesitas itu sangat luar biasa dengan berbagai macam menu makanan yang disajikan, jangan ada junk food, ada fast food, mie instan yang luar biasa enaknya itu ya. Ternyata efeknya itu terhadap tubuh menyebabkan obesitas. Terutama yang tidak kita sadari sekali adalah minuman kaleng atau minuman yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan gizi atau menu seimbang sesuai kebutuhan dengan
tubuh kita. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bella, belakang. Cara untuk mengatur pola makan yaitu kita harus menyesuaikan apa yang kita makan sesuai dengan nilai BMR kita. Misal nilai BMR kita adalah 1300, maka kita harus memakan menu dengan kalori yang sesuai, yaitu 1300 yang tadi, tidak boleh kurang ataupun lebih. Banyak juga kok aplikasi yang menyediakan menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Oke, tepuk tangan, jawabannya. Betul sekali. Kenapa? Bagaimana cara kita menjaga kondisi agar kebutuhan asupan kalorinya bisa terpenuhi? Salah satunya dengan menghitung nilai BMR. Dari nilai BMR tersebut kita mengetahui kalori berapa yang kita butuhkan. Jika kondisi seperti saya, perhatikan, jika kondisi seperti saya ingin melakukan diet rendah kalori, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya harus melakukan asupan gizi di bawah BMR yang saya miliki. Misal saya memiliki BMR 1500, dalam satu hari kalau saya untuk program diet menguruskan berat badan, otomatis asupan yang masuk harus kurang dari 1500. Tetapi dengan memenuhi 4 gizi seimbang, ada karbohidratnya, protein, kemudian sayur, mayur, buah-buahan, dilengkapi dengan susu. Kenapa susu penting? Karena susu mengandung kalsium, kuat bagi tulang dan juga jantung. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, silakan kerjakan post test terlebih dulu pada link yang setelah saya bagikan. Kerjakan dengan jujur, tanggung jawab. Saya beri kesempatan 10 menit, silakan dikerjakan. Anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan post testnya, silakan kalian log out. Kemudian kita akan lakukan pembelajaran. Apakah sudah bisa diakhiri post testnya? Terima kasih. Selanjutnya, sebelum pembelajaran saya akhiri, dari kegiatan kita belajar hari ini, dari awal sampai akhir, apakah ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan atau mengevaluasi kegiatan belajar kita hari ini? Oke, silakan Bella. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Cara untuk menjaga kesehatan itu bisa mengetahui nilai BMR dan BMI kita. Nah, manfaat nilai BMR itu apa sih? Manfaat nilai BMR itu adalah untuk mengetahui kalori kita itu seberapa. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kalori yang kita butuhkan. Sementara manfaat dari BMI yaitu kita bisa mengetahui nilai indeks tubuh kita termasuk normal atau tidak, dan memantau berat badan kita seperti apa. Oke, terima kasih. Terima kasih, betul ya yang disampaikan oleh Bella, bahwasanya kita hari ini telah belajar mengenai kandungan akan nutrisi, kemudian kita juga belajar tentang BMI, kita juga belajar mengenai BMR. Bagaimana kandungan nutrisi dari berbagai macam makanan sehingga kita bisa mensyukuri betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga bisa menjaga pola makan kita supaya tetap sehat dengan mengetahui nilai BMI dan BMR. Kemudian saya akan bagikan angket. Minta tolong anak-anak silahkan diisi anketnya. Angket ini penilaian teman sebaya. Jadi ada angket, ada penilaian teman sebaya. Juga di bawahnya ada refleksi kegiatan kita belajar hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya bagikan angketnya? Tidak ada. Baik, langsung saya bagikan. Silakan diisi ya anak-anak. Silakan diisi angketnya. Apakah sudah pengisian angketnya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Baik,
yang bisa membantu saya membacakan hasil refleksi hari ini? Hal-hal apa yang kalian telah rasakan dengan pembelajaran kita hari ini? Kita tadi belajar tentang BMI, BMR, juga nutrisi. Kemudian kalian juga mempelajari bagaimana pembelajaran berbasis masalah dilakukan. Ada yang bisa membantu saya untuk merefleksi? Oke, silakan, Ine. Saya jadi tahu bagaimana apa itu BMI, BMR, dan juga cara menghitungnya sehingga tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup, tidak kurang maupun tidak lebih. Perasaannya bagaimana setelah belajar hari ini? Senang sekali, karena kan ada SOG-nya juga, ada berkelompok, jadi dapat saling memberikan pengetahuan. Oke, terima kasih. Anak-anakku, ada yang mau menambahkan refleksi dari ini? Perasaannya bagaimana bisa diungkapkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan, Gilang. Senang sekali karena sudah belajar biologi tentang makanan di dalam kehidupan sehari-hari tentang kasus Arya dan kita cara menggunakan aplikasi Canva. Oke, terima kasih. Terima kasih, hari ini kalian sudah luar biasa dalam pelaksanaan pembelajaran, penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi yang tinggi. Untuk itu, untuk menambah motivasi kalian, saya umumkan kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik diraih oleh kelompoknya Bella. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok terbaik kedua ada kelompoknya Vera. Tepuk tangan Vera. Luar biasa, saya harap tidak hanya kelompoknya Bella dan Vera, kalian bisa meningkatkan motivasi untuk pembelajaran yang ke depan. Anak-anakku, sebelum saya akhiri pembelajaran ini, saya ingatkan untuk mempersiapkan materi pembelajaran tentang minggu depan. Minggu depan kalian akan mempelajari materi tentang organ-organ pencernaan, kemudian mekanisme pencernaan kimiawi dan fisika. Kemudian kalian juga melakukan pembelajaran mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Bisa dipahami? Silakan dipelajari di rumah, dibaca-baca di rumah materinya. Minggu depan kita awali dengan pretest dan diakhir dengan post-test. Supaya ilmu kalian manfaat, pembelajaran hari ini menjadi bekal kalian untuk masa depan. Kita akhiri dengan pembacaan doa terlebih dulu. Saya pimpin doanya langsung. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, terima kasih, minta semangatnya satu kali lagi. Visi SMA Negeri 1 Gede. Berita Cerdas.